kalian tahu nggak sih Indonesia pernah juara lomba jalan cepat loh. Ah, emang ada jalan cepat? Aku baru tahu deh. Awal mulanya jalan cepat itu apa sih? Jadi, jalan cepat itu diyakini berasal dari era Victoria tahun 1987 sampai 1901. Nah, para bangsawan biasanya meminta pesuruh untuk berjalan di samping latihan berkuda mereka. Itu kemudian dikenal sebagai istilah pedestrianism dan menyebar ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Nah, itu menjadi olahraga tontonan. Nah, dengan jarak lomba itu hampir 1000 km dalam 6 hari di area ruangan yang padat. Nah, kemudian di Indonesia sendiri perlombaan race walking mulai ada sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan atletik nasional tahun 1978. Nah, pada saat itu jarak yang diperlombakan untuk putri 5 km sampai 10 km, sedangkan untuk putra yaitu 10 km sampai 20 km. Oh iya, aku juga tahu loh jalan cepat. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus. Dengan tahan atau kaki selalu kontak dengan tanah atau kaki setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Emang macam-macam gerak jalan cepat itu ada apa aja sih? Macam-macam gerak jalan cepat itu ada 3. Yang pertama, gerakan kaki. Gerakan kaki juga ada topang depan. Topang depan bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penempatan kaki depan adalah aktif dengan gerak penyapuan ke belakang. Yang kedua, fase perlambat sesingkat mungkin. Yang ketiga, Yang ketiga, lutut tungkai depan harus diluruskan. Yang keempat yaitu tungkai ayun melewati tungkai topang depan, lutut dan tungkai bawah dipertahankan tetap rendah. Selanjutnya ada topang ganda. Topang ganda yang pertama, kaki depan mendarat pada tumit dengan lembut. Yang kedua, kaki belakang pada posisi tumit diangkat. Yang ketiga, luruskan kedua lutut. Yang keempat, ayunkan kedua lengan berganti. Selanjutnya ada topang belakang. Tungkai topang lurus. Tungkai topang tetap diluruskan selama mungkin. Kaki dari tungkai topang menunjuk lurus ke depan dan menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki sampai ujung jari-jari kaki. Tungkai bebas melintasi tungkai topang dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah. Iya, aku lupa yang 2 laginya itu apa ya? Oh iya, aku ingat yang 2 laginya yaitu ada gerakan pinggang sama gerakan bahu dan lengan. Gerakan pinggang ada 5, gerakan ke samping pada pinggul dapat kelihatan tetapi tidak perlu dilebih-lebihkan. Selanjutnya, pinggul berada pada posisi terendah saat tumit kaki depan membentuk tangan. Yang ketiga, pinggul pada posisi tinggi saat topang vertikal. Yang keempat, pergeseran ini dicampur dengan gerakan horizontal ke depan sehingga menghasilkan gerakan rotasi pinggang yang khas. Selanjutnya, pinggul berayun ke depan pada sisi yang sama menekankan setiap ayunan kaki ke depan sehingga menghasilkan langkah yang lebih panjang. Selanjutnya yang nomor 3. Yang ketiga, gerakan bahu dan lengan. Bahu dan lengan dibagi menjadi 3, yaitu bahu dan lengan bekerja di diagonal menyilang badan dalam gerakan yang berlawan dengan tungkai dan pinggang. Yang kedua, pada saat tumit menyentuh tanah, bahu dan berlawanan gerak ke depan untuk menetralkan tahap topang depan. Yang ketiga, lengan dan bahu berayun ke depan dengan lengan bawah dan tangan menyilang atas tingkat tengah dada. Yang keempat, sudut sikut bertambah selama ayunan ke depan sampai sudut tumpul dan berkurang kira-kira 90 derajat setelah ayunan ke belakang. Sebentar lagi kan ada lomba jalan cepat di sekolah kita. Seru banget gak sih? Aku mau ikutan, tapi nggak tahu tekniknya gimana. Nah, jadi gini tekniknya. Jadi, teknik yang harus ketahui oleh kalian yaitu ada 4. Yang pertama, teknik awalan atau start. Kompetisi jalan cepat menggunakan start berdiri. Tahap awal dimulai dengan sikap bersedia para atlet yaitu di belakang garis start. Kaki diletakkan lurus ke belakang, sedangkan kaki satunya lagi ditekukan ke depan. Adapun posisi badan lurus maju ke depan dengan posisi tangan yang rileks di samping badan. Ketika terdengar suara mulai atau ya atau suara
tembakan pistol, tanda perlombaan dimulai. Gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang, ke depan secara bergantian. Yang kedua, ada teknik posisi badan. Sikap dan posisi badan ketika melakukan jalan cepat yang benar adalah lurus ke depan. Siku membentuk 90 derajat dan tangan bergerak mengayun bergantian secara harmonis dengan langkah kaki. Fungsi gerakan ayunan lengan saat melakukan jalan cepat adalah agar badan tetap seimbang saat melangkahkan kaki. Selain itu, momentum ke arah depan badan tetap terjaga dengan adanya gerakan ayunan lengan saat melakukan jalan cepat. Adapun arah gerakan pinggul yang benar saat jalan cepat adalah naik dan turun. Jangan gerakan pinggul ke samping karena agar terhindar dari cedera. Selain itu, arah gerakan pinggul yang benar adalah benar. Yang ketiga, ada teknik langkah kaki. Kaki digerakkan ke depan dengan berat badan, tubuh bertumbuh pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring ayunan kaki. Dan ketika kaki bersentuhan dengan tanah yang mendarat, terlebih dahulu adalah tumit. Pada gerak jalan cepat, posisi kaki belakang tidak boleh diangkat atau harus tetap berada di tanah sebelum kaki ke depan menyentuh tanah, karena jika tidak, maka atlet bisa didiskualifikasi. Yang keempat, ada teknik akhiran atau finish. Teknik ini digunakan saat memasuki garis finish. Teknik akhiran pada jalan cepat adalah dengan menambah kecepatan ketika memasuki garis finish dan tidak langsung berhenti di garis. Setidaknya jalan cepat masih tetap dilakukan selama 5 menit setelah garis finish, dan ketika menyentuh garis akhir baru turunkan kecepatan. Main permainan jalan cepat yuk. Ayo, emang gimana caranya? Ini caranya. Nah, jadi cara melakukan permainan jalan cepat itu seperti ini. Peserta berisikan 2-4 orang. Kemudian peserta bersiap-siap di titik awal. Dan setiap tangan peserta harus memegang bahu teman yang di depannya. Lalu ketika terdengar ada aba-aba mulai, peserta langsung berjalan di sepanjang garis yang sudah ditentukan, diiringi dengan bernyanyi. Peserta harus berjalan sambil bernyanyi sampai titik akhir yang sudah ditentukan, dan tangan peserta tidak boleh lepas dalam memegang bahu teman yang di depannya. Iya.